welcome back to the channel. Bertemu lagi dengan saya Yunika Karina Swandi, absen 12 dari kelas bahasa. Dan saat ini teman-teman kita akan mengadakan acara ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong santai bersama teman-teman kami. Oke, saat ini sebelum masuk ke topiknya kita akan kenalan dulu nih. Boleh nih mbaknya akan kenalan dulu. Halo guys, nama aku Deborah Mirmani Tias, absen 7 dari kelas 11 bahasa. Panggil Debi aja kali ya, biar enak. Oke. Halo Kak Dewi, boleh sapa ya nanti? Yes. Oke, yang satunya coba masnya yang paling ganteng ini di kelas bahasa. Boleh perkenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Vincent Yusbrilian Widiatmaja. Bisa dipanggil aja Vincent. Saya dari kelas bahasa 11, absen 31. Masnya yang nanti kalau kamu bisa gitu-gitu. Oke, saat ini nih teman-teman, kita akan bahas tentang sejarah tentang perang Tondano. Oke, maaf ya teman-teman, ini sedikit agak ngeblank gitu sih. Oke, sebelum kita bahas, boleh tahu nih gimana sih apa itu perang Tondano? Boleh diceritakan? Oke, sebenarnya tuh aku nggak bisa jelasin apa gitu ya. Iya. Mungkin karena apa perang ini bisa terjadi tuh, Oke. aku mau jelasin tentang itu sih. Jadi perang Tondano itu berawal dari dulu kan ada bangsa Spanyol tuh datang ke Minahasa. Nah, di daerah Minahasa dulu itu terkenal dengan istilah Tondano. Makanya perangnya disebut sebagai Perang Tondano. Nah, jadi Perang Tondano tuh ada dua sebenarnya. Perang Tondano 1 sama Perang Tondano 2. Ini aku mau jelasin yang latar belakang Perang Tondano 1 dulu aja ya. Oke. Jadi waktu Spanyol datang ke Minahasa, jadi di situ berdagang ya. Mereka juga menyebarkan agama Kristen sih di situ. Ada tokohnya tuh namanya Franciscus Savarius. Nah, itu penyebar agama itu, agama Kristen. Tapi di lain sisi mereka juga berdagang. Nah, seiring berjalannya waktu, perdagangan mereka kayak berjalan baik gitu. Sampai akhirnya datanglah VOC ke Minahasa. Jadi kayak ditikung gitu sama VOC. Ada orang ketiga yang datang. Nah, mulai nih Spanyol tersingkir, udah pergi dari Minahasa. Nah, jadi Minahasa itu jadi berdagangnya sama VOC kan sekarang nih. Terus VOC-nya malah kayak semena-mena gitu. Jadi milih orang yang baru malah salah pilih. Aduh, pentingnya ya guys, jangan sampai salah pilih. Nah, kayak gitu loh. Malah kayak maksa-maksa, malah menindas juga. Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya rakyat Minahasa ya melakukan beberapa perlawanan untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh VOC gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari Perang Tondano pertama ya. Pertama. Oke, kalau yang kedua gimana sih? Coba Mas Vincent boleh bicara, boleh ngomong, boleh ceritakan gitu. Nah, jadi pada awalnya itu ada Jenderal Gubernur Daendels. Nah, dia itu mendapatkan mandat dari atasannya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Nah, karena kekurangan pasukan, dia ngambil atau ngerekrut lah bahasanya buat mempertahankan Jawa. Nah, dia ngambil dari Madura, Dayak, sama Minahasa. Nah, sayangnya dari Minahasa itu pada nggak setuju kalau mau masak pemudanya ada 2000 lagi. 2000 kan bukan jumlah yang sedikit ya. Iya. Dibawa ke Jawa, ke pulau yang jauh buat perang. Ya pasti kan banyak yang mati, kan sayang. Terus dimintain beras secara cuma-cuma dari Daendels itu. Nah, jadi para Hukum nggak sih? iya, hukum. Hukum. Nah, para hukumnya itu keluar dari rumah.
Nah, ada Ukung namanya Ukung Lonto, Hmm. itu mau memberontak ke Belandanya. Jadi menolak, dialah yang memimpin untuk penolakan tersebut, melakukan perlawanan ke Belanda. Oh, gitu. Terus tadi hukum itu apa sih? Ukung itu kayak apa ya, pemimpin dari satu di distrik Hmm. tempat. Seperti di sini tuh Pak Camat, Pak Camat gitu nggak sih? Iya ya? Iya, iya. Oh begitu. Oke. Oke, tadi kita udah bahas kan ya apa gimana sih? Bukan gimana, tapi apa yang menyebabkan perang itu disebut perang Tondano dan apa gitu ya latar belakangnya. Nah sekarang aku mau tanya nih, gimana sih perang Tondano itu bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan dari perang Tondano pertama. Ya, jadi kan tadi udah aku bilang ya, mereka orang-orang Minahasa jadi kayak berontak nih karena VOC kan memonopoli perdagangan tuh. Nah, mereka berontak, mereka melakukan perlawanan-perlawanan sehingga akhirnya VOC terpaksa untuk menyerang balik Minahasa dengan cara mereka membendung Sungai Temberan. Nah, karena sungainya dibendung nih, terus jadi airnya meluap semua dan akhirnya rumah-rumah dari rakyat Minahasa, dari para pejuang tadi yang melawan VOC itu jadi terapung dan orang-orang Minahasa pindah ke Danau Tondano. Nah, di Danau Tondano itu VOC mengepung mereka. Nah, ya jadi nggak ada jalan keluar lagi kan. Akhirnya ada yang namanya Simon Kos. Dia mengeluarkan ultimatum. Ada dua isinya. Yang pertama itu isinya tentang gimana caranya orang-orang Tondano harus menyerahkan tokoh-tokoh pemberontak. Jadi kayak ya mungkin yang pemimpin-pemimpin para pemberontak itu ya menyerahkan mereka ke Simon Kos ini biar kayak ya mungkin tujuannya untuk biar selesai lah ya sama VOC-nya. Terus yang kedua itu karena tadi kan airnya meluap ya, terus ada tanaman-tanaman yang buat berdagang itu ada padi dan lain sebagainya. Yang utama sih padi ya, karena itu padinya itu rusak semua. Jadi orang-orang Tondano diminta untuk ganti rugi dengan cara menyerahkan 50 sampai 60 budak. Nah ya gitulah. Terus tapi masalahnya orang-orang Tondano ini nggak memperhatikan ultimatum yang dari Simon Kos itu kan. Mereka ya kayak apa sih, acuh tak acuh gitulah, kayak cuek aja sama ultimatum itu, nggak menjalankan apa gimana. Akhirnya keputusannya ya VOC pergi dari Minahasa, ditarik mundur ke Manado, ditarik mundur gitu. Terus setelah itu muncul masalah baru di Tondano. Masyarakat Tondano kedapatan masalah karena mereka menghasilkan nih banyak, panen banyak, tapi bingung jualnya di mana kan. Udah nggak ada Spanyol, udah nggak ada VOC pergi. Nah mereka bingung mau menjual kemana, kalau nggak dijual rugi, kalau dikonsumsi sendiri kan juga rugi juga kan, pasti masih sisa banyak banget gitu ya. Terus ya udah deh, akhirnya orang-orang Tondano ini membuka lagi peluang untuk VOC. VOC, nah dijual lah ke VOC lagi. Ya kayak jatuh di lubang yang sama gitu loh. Kesalahan yang sama ya guys ya. Betul kayak gitu. Tapi setelah itu kan VOC bangkrut ya. Setelah berjalannya waktu tuh VOC bangkrut lah, ceritanya panjang.
VOC bangkrut, akhirnya posisi VOC di Nusantara ini diganti sama Belanda. Iya. Pemerintah Belanda lah, pemerintah kolonial Belanda. Terus di sini jadi yang menguasai habis itu Belanda. Jadi urusannya setelah itu sama pemerintah Belanda. Tadi aku sempat dengar nama Simon Kos. Ya, Singkat staff. bukan Iya. itu. Beda, mohon maaf. Kan Oke. Egono. Simon Kos itu siapa sih? Simon Kos itu gubernur Ternate. Dia itu jadi kayak suruhan lah dari, maksudnya kayak ditugaskan dari Batavia mewakili itu. Ya biar masyarakat Tondano itu bisa menerima VOC tadi yang awal tadi yang latar belakang tadi. Nah biar mereka bisa menerima VOC dan VOC itu berdagangnya berjalan lancar di Tondano. Tuh dia itu. Oke. Itu tadi latar belakang yang perang Tondano pertama ya teman-teman. Terus kita lanjut nih ke perang Tondano kedua. Boleh diceritakan gimana sih terjadinya perang Tondano kedua ini? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, yang kebijakan Daendels. Nah, kebijakan Daendels ini mengharuskan untuk masyarakat Minahasa memberikan 2.000 pasukan pemuda ke Jawa buat perang melawan Inggris. Nah, 2.000 kan nggak banyak ya, nggak sedikit ya, saja. Nah, pemimpin dari Ukung Lonto, itu tentu saja nggak mau, pada pengen ngelawan, memberontak. Jadi nggak dikasih lah, masuk 2.000 pemuda dikasih ke Jawa, ke tempat yang gitu ya. nggak dikasih apa-apa, ngasih banyak 2.000 pemuda, rugi parah. Iya. Berjuangnya aja bukan buat Minahasa sendiri, tapi buat Belanda, buat penjajahnya. Nah itu memberontak di Tondano. Nah Belanda ini akhirnya terpaksa ngambil 2.000 pasukan tadi dia secara paksa, bawaannya Daendels ke Tondano buat perang. Mau diambil pasukannya tadi secara paksa. Ada 2 strategi. Yang pertama, strategi yang mau sama kayak yang pertama tadi, yaitu membendung Sungai Temberan. Yang kedua, ada strategi penyerangan dari darat. Pada tanggal 23 Oktober 1808 itu peperangan mulai meluap-luap. Panas. Hot. Panas. Nah, jebol di harusnya yang jebol tuh pembatas antara Sungai Temberan dengan kampung, namanya Kampung Minawanua. Di situ kampung yang dipakai buat perang sama masyarakat Tondano. Itu udah jebol nih, itu Belanda masuk, ngebombardir, ngehujanin pakai meriam masyarakat Tondano di Minawanua tadi. Itu di sudut pandang Belanda, itu kampungnya udah rata. Menurut mereka itu udah rata, udah dead, udah nggak ada kehidupan lagi. Jadi ya udah mati. Kampung mati. Udah selesai lah, anggapannya udah selesai. Akhirnya serangannya dikendorin. Itu kondisi udah nggak waspada, karena mereka kan pikirannya udah selesai. Ini pikirannya udah selesai. Saat mereka udah begitu, tiba-tiba dari kampung yang udah rata tadi ada orang-orang dari Tondano nyerang. Wah, kan kaget nih, serangan kejutan. Banyak yang rata, ya bukan rata juga sih, masih banyak lah yang gugur dari penyerang Belanda. Nah, itu secara terpaksa lagi Belanda mundur karena ada kaget. Akhirnya dari jauh, nah kan tadi membendung Sungai Temberan ya, itu malah jadi kayak pedang bermata dua buat Belanda, karena malah mundurnya kan juga susah.
Nah, dari jauh Belanda ngebom lagi, meriamin lah, ngejamin pakai meriam masyarakat Tondano di kampung tadi, tapi nggak efektif. Nah, serangan dari darat juga nggak efektif karena ya emang semangatnya masyarakat Tondano itu kuat. Peperangan Tondano nggak lama, dari sampai Agustus 1809, jadi ya cuman nggak sampai setahunan. Oh, Itu cuman ya akhirnya pada 4 sampai 5 Agustus benteng yang punyanya si Tondano, masyarakat Tondano itu gugur bersama dengan isinya, bersama dengan masyarakatnya. Jadi daripada berjuang buat negara lain, nyerah sama negara lain sama Belanda, mending mati di tempat aja di kampung sendiri. benar juga. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang kedua itu cuma dari tahun berapa tadi? 1800? 1808 sampai Agustus 1809. Oke, berarti nggak sampai setahun. Kalau yang pertama itu berapa? Ya kurang lebih sama lah ya. Kalau pastinya nggak tahu sih yang Tondano pertama itu, tapi dari awal abad ke-17. Tapi hanya di awal abad ke-17 lah ya. Terus hanya berlangsung setahunan lah. Berarti kurang lebih perang yang pertama sama yang kedua sama ya? Iya, Jarak- hampir sama. jarak- Kurun waktunya Iya, tuh hampir kurun sama. waktu. Kalau jaraknya yang Ya, agak lama Iya. gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman saya yang sudah mau hadir, Mbak Deborah dan Mas Vincent yang cool. Terima kasih untuk penjelasannya tadi tentang perang Tondano. Oh my god, itu tadi sangat detail dan sangat gitu loh. Saya mendengarnya jadi sangat paham gitu ya. Oke, dan pesan yang bisa kita dapat pada cerita atau sejarahnya perang Tondano ini adalah kita nggak perlu takut teman-teman buat membela kebenaran atau berada di jalan yang benar gitu ya. Meskipun itu tuh kayak mengancam kita gitu, kayak misal kita jadi dimusuhi teman-teman atau nggak disukai teman-teman, itu jangan takut ya teman-teman. Dan satu lagi pesan dari cerita ini juga, bahwa jangan pernah masuk ke lubang atau kesalahan yang sama, karena ujung-ujungnya tuh pasti kan ya jawabannya tahu sendiri ya gimana. Nah pokoknya jangan sampai gitu. Nah oke, sekian dulu ya teman-teman dari kita, dari Mbak Deborah, dari Vincent, dan dari saya sendiri. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.